seorang humas itu dia harus selalu peduli dengan segala isu, dengan segala masalah yang ada di media sosial, benar nggak? Betul. Iya betul. Jadi Apalagi, saya belum mulai magang tapi saya udah capek, saya udah bingung karena saya nyari sendiri. oh gitu. Karena nilai tambah lagi di ISIP Jakarta mahasiswanya nggak mungkin nyari sendiri. Jadi benar-benar ISIP Jakarta menyiapkan tempat magang, mahasiswa tinggal masuk aja gitu ya. Kalau itu udah pokoknya yang udah sesuai. Yes. Dan semua orang bisa ngonten, tapi yang beretika itu kayaknya sih enggak semua, bener nggak? Iya kan? Setuju. Jadi semuanya bisa konten viral, tapi belum tentu dia beretika gitu. Nah di ISIP Jakarta kita ada mata kuliah yang namanya etika komunikasi. Halo semuanya, selamat datang kembali di podcast ISIP Jakarta. Seperti biasa kita akan ngebahas soal kampus, mahasiswa, dan apapun yang berhubungan dengan ISIP Jakarta. Bersama saya Farhan Tamami yang menjadi host pada episode kali ini. Dan sekarang kita ini udah kedatangan salah satu bintang tamu yang sangat luar biasa, yang kita akan ngebahas soal salah satu konsentrasi di ISIP Jakarta. Karena beliau ini adalah seorang ketua konsentrasi ilmu hubungan masyarakat ISIP Jakarta. So langsung aja, ini dia Mbak Zahra Natifahrana. Halo Mbak Zahra. Halo Farhan. Jangan Mbak Zahra kali ya. Jangan kali ya. Kayak biasa kita aja. Iya. Kita kan akrab. Yoi. Jadi aku kayaknya kayak biasa aja manggilnya Mbak Lala Ya, kali. boleh. Mbak Lala. Dan Mbak ini kan sebagai bukan salah satu, tapi memang ketua konsentrasi hubungan masyarakat gitu di ISIP Jakarta. Boleh dong Mbak dikasih gambaran singkat tentang humas di ISIP tuh gimana sih sebenarnya? Jadi sebenarnya ini cerita dulu kali ya Farhan ya. Jadi ISIP Jakarta itu memiliki 3 fakultas di sini. Pertama ada Fakultas Ilmu Komunikasi, yang kedua ada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dan yang ketiga ada Fakultas Ilmu Administrasi. Nah, Fakultas Ilmu Komunikasi sendiri terdapat beberapa konsentrasi di dalamnya. Ada konsentrasi ilmu jurnalistik, ilmu hubungan masyarakat, ilmu manajemen komunikasi, dan juga ilmu periklanan. Jadi humas itu sendiri ada di dalam Fakultas Ilmu Komunikasi, Fikom. Berarti memang udah diperdalam untuk belajar tentang humasnya itu seperti apa gitu kan. Tapi kalau ditarik relevansinya nih Mbak, antara materi yang diajarkan ke mahasiswa tentang humas dan industri atau kebutuhan industrinya sendiri, itu gimana sih Mbak? Oke, sebenarnya industri komunikasi saat ini kan kita sudah berada di era digital ya Farhan ya. Jadi pastinya ya sangat relevan gitu dengan industri komunikasi yang sudah berada di era digital. Oleh karena itu ISIP merespons itu dengan melakukan beberapa penyesuaian mata kuliah yang sudah berbau digital. Misalnya kita punya mata kuliah content creation. Content creation itu juga dibagi jadi 2, ada content creation dasar sama lanjutan. Terus kita ada podcast di tempat sekarang kita berada. Terus kita ada juga digital public relations. Mungkin itu Farhan yang berbau digital gitu. Berarti ISIP ini salah satu yang sangat memperhatikan soal digital, apalagi untuk mempersiapkan mahasiswanya gitu ya Mbak? Betul. Dan kalau kita lihat sekarang perkembangan teknologi digital ini kan udah luas banget dan bahkan bisa mempengaruhi banyak aspek, nggak cuma humas atau bidang-bidang yang lain gitu. Tapi kalau untuk dunia humas sendiri Mbak, gimana era digital ini sangat mempengaruhi atau berdampak ke kehumasan itu sendiri? Jadi sebenarnya ya itu memang sangat mempengaruhi cara kerja profesi manapun sebenarnya, termasuk humas itu sendiri. Jadi cara humas bekerja memang sangat berdampak gitu ya, karena kita sekarang sudah berada di era digital. Jadi di era digital ini seorang humas untuk berkomunikasi jauh lebih mudah, jauh lebih cepat, praktis, efisien gitu ya. Karena komunikasinya udah bisa lewat media manapun, lewat email, lewat media sosial, lewat berbagai aplikasi komunikasi apa aja gitu. Terus juga Farhan, di era digital ini kan kita ada aplikasi-aplikasi digital untuk menganalisis yang mana hal itu membantu humas itu bekerja. Misalnya ada namanya untuk memonitoring opini-opini publik yang berkembang di masyarakat tentang suatu brand atau suatu perusahaan. Jadi apakah itu trennya positif, apakah itu trennya negatif atau malah netral gitu ya, itu bisa kita monitor dengan menggunakan aplikasi yang namanya Brand24. Dan terus di ISIP Jakarta kita ada mata kuliahnya. Oh, itu berarti diajarkan langsung nih ke mahasiswa. Betul. Gimana ngelihat sentimen bahasanya sentimen, ya? Betul, analisis sentimen, betul. Jadi ada mata kuliah yang namanya manajemen opini publik. Jadi di situ teman-teman mahasiswa ini diajarkan untuk memonitor
opini-opini publik gitu yang berkembang di masyarakat tentang suatu brand atau perusahaan tersebut gitu. Dan itu menggunakan aplikasi. Itu tadi Brand24 namanya. Tapi berarti ISIP ini bisa dibilang sangat memperhatikan soal digitalnya sendiri gitu ya. Betul, Apalagi memang dunia kehumasan sangat dinamis, selalu berkembang dan kita harus peka kali bahasanya. Betul. Jadi memang seorang humas itu dia harus selalu peduli dengan segala isu, dengan segala masalah yang ada di media sosial, benar nggak? Betul. Iya betul. Oke deh, berarti Mbak kalau misalkan di ISIP sendiri nih ya, terutama konsentrasi hubungan masyarakat, apa sih nilai tambah yang bisa diberikan? Ya, secara umum teori itu berkaitan dengan praktik bidang nyata gitu. Jadi artinya mahasiswa ISIP Jakarta itu tidak hanya diajarkan secara teori, tapi praktiknya juga diajarin gitu. Secara spesifik, apa yang disampaikan dosen kepada mahasiswa itu dimaksudkan agar mahasiswa itu bisa mengaitkan langsung dengan kondisi di lapangan gitu. Jadi teori nggak cuman abstrak gitu loh Farhan. Jadi mereka paham. Jadi antara teori dan praktiknya itu konkret. Misalnya mahasiswa itu diajarkan bagaimana sih cara untuk membuat press release yang baik dan benar. Atau kita ada mata kuliah Digital Public Relations. Jadi teman-teman mahasiswa itu diajarkan untuk menganalisis kegiatan kehumasan dalam lanskap digital. Misalnya membuat press release tapi disebarkannya lewat digital gitu ya. Terus secara spesifiknya lagi, ISIP Jakarta mempersiapkan para lulusannya untuk menjadi lulusan yang terampil secara praktik gitu ya. Karena mereka sudah terbiasa untuk menganalisis kondisi-kondisi di lapangan itu tadi. Dan lulusan ISIP Jakarta itu memiliki fundamental teori yang kokoh gitu. Karena mereka itu tadi balik lagi mereka sudah terbiasa, mereka sudah banyak dilibatkan gitu ya untuk mengkaji persoalan-persoalan terkait kehumasan terkini tentunya ya di lapangan gitu. Tentunya itu melakukan pendekatan teoritis dan juga seperti yang diajarkan buku-buku pegangan yang diberikan dosen pengampunya gitu. Berarti itu salah satu bentuk kali ya, bukan salah satu, mungkin banyak bentuk yang diajarkan atau gimana caranya ISIP untuk mempersiapkan mahasiswanya menuju dunia kerja kali ya Mbak? Betul banget. Dan dari yang Mbak Lala sampaikan juga, ternyata di ISIP itu nggak cuma belajar soal teori, tapi memang dikasih tahu juga prakteknya seperti ini di lapangan. Terkadang banyak orang yang berpikir tentang teori ini, teori itu, tapi tidak tahu praktek di lapangannya seperti apa. Dan akhirnya di ISIP tuh dikasih tahu langsung bentuk nyatanya. Jadi teori, praktik itu dikasih tahu di kampus. Betul. Dan kalau untuk program mahasiswa terjun ke lapangan, itu ada nggak Mbak? Ada banget. Jadi itu tadi ya. Jadi selain teman-teman mahasiswa itu mendapatkan teori dan praktik di kampus, mereka juga akan merasakan momen mereka itu merasakan di dunia kerja yang sesungguhnya lewat magang industri namanya. Jadi magang industri itu kita ISIP Jakarta bekerja sama dengan beberapa perusahaan gitu ya, yang pastinya perusahaannya itu bagus, perusahaannya itu bonafide, kredibel. Jadi bisa dipastikan teman-teman mahasiswa yang ada di sana setelah keluar dari sana mereka punya ilmu yang kaya, ilmu yang ya cukup baik gitulah ya, punya bekal yang cukup juga untuk mereka berada di dunia kerja yang sesungguhnya nanti gitu sih Farhan. Nah kalau untuk program magang industri itu berarti ibaratnya kita udah belajar nih selama berapa semester di kampus dan akhirnya kita praktekin langsung. Betul. Oke. Betul. Mungkin Farhan boleh cerita sedikit. Farhan kan ini kan Farhan udah lulus ya kan? Betul. Farhan sudah lulus dan Farhan sudah melewati momen itu gitu kan. Mungkin bisa dilihat dari sudut pandang Farhan gitu untuk. Betul. Karena kalau kita lihat dari sudut pandang mahasiswa sendiri itu sangat-sangat membantu gitu Mbak. Kalau kita lihat selama kurang lebih berapa semester ya belajar di kampus ya? 5 semester. Belajar di kampus 5 semester, akhirnya bisa langsung praktek terjun ke lapangan. Waktu sebagai humas kita bisa lihat gimana sih caranya di sana, gimana sih caranya orang bekerja di industri, dan akhirnya kita cocokin itu dengan teori. Oh ternyata bener ya yang dipelajarin di kampus tuh kepake banget. Iya benar. Karena mau cerita sedikit nih Farhan. Jadi dulu waktu saya S1, saya ada yang namanya magang, tapi namanya bukan magang industri. Saya lupa namanya, kayak KKL, kuliah kerja lapangan. Iya, KKL. Jadi waktu itu saya magang cuman bentar banget 3 bulan. Habis itu saya belum mulai magang tapi saya udah capek. Saya udah bingung karena saya nyari sendiri. Oh gitu. Karena nilai tambah lagi di ISIP Jakarta mahasiswanya nggak mungkin nyari sendiri. Jadi benar-benar ISIP Jakarta menyiapkan tempat magang, mahasiswa tinggal masuk aja gitu ya. Kalau itu udah pokoknya yang udah sesuai. Dan akhirnya mahasiswa bisa belajar di tempat yang benar-benar kredibel gitu betul. Dan pastinya sesuai sama bidang ilmunya gitu ya. Kalau misal humas ya dimasukkan di humas gitu.
Lalu pada saat saya satu itu benar-benar saya pusing. Jadi belum mulai magang kita udah pusing karena benar nyari sendiri tempat magangnya. Terus akhirnya ya dapat tempat magang. Abis itu saya di situ magang 3 bulan. Bentar banget nggak sih 3 bulan? Kalau Farhan waktu itu kan setahun ya? Setahun. Karena kita ambil 2 semester. 2 semester benar. Kalau saya benar-benar cuma 3 bulan. Abis itu setelah keluar dari tempat magang, saya lupa. Lupanya adalah saya dapat apa ya? Kok kayak nggak ngapa-ngapain, kok kayak bingung dapat apa ya, saya dapat ilmu apa ya gitu ya. Jadi saya nggak mau teman-teman yang lagi magang atau teman-teman yang akan magang nantinya dia merasakan seperti apa yang saya rasakan gitu ya. Karena ya itu tadi sayang nggak sih waktu setahun dihabiskan gitu aja nggak dapat ilmu apa-apa. Jadinya ya saya harap teman-teman yang nantinya magang dan yang lagi magang bisa memanfaatkan waktu sebanyak-banyaknya, sebaik-baiknya, curi ilmu dari mentornya karena itu akan jadi bekal banget gak sih buat nantinya di dunia kerja yang sesungguhnya. Ya karena mungkin harapannya mahasiswa tuh ketika mereka magang gitu ya Mbak, ya mereka tuh ingin ngecek juga nih ya kita pelajaran di kampus, oh ternyata bener loh. Dan akhirnya oh seperti ini bentuk praktiknya kita biasa di kampus. Walaupun di ISIP juga ada praktik-praktik yang kita lakukan di kampus, tapi ketika terjun ke lapangan kita akhirnya tahu nih dunia nyata. Iya benar-benar. Capek gak sih kerja Farhan? Iya capek kan. Tapi kan nggak mungkin apa ya selama 5 masih hari sesuai ya minat juga kan. Oh iya benar karena kan Markom ya di sana Farhan. Betul. Ya gitu maksudnya dalam 5 hari kerja apa 7 hari? 5 hari. Oh 5 hari kan itu pasti ada liburnya kan. Betul. Ya gitu jadi ya kalau misalnya dibilang capek ya capek. Tapi kan dalam 5 hari itu kan nggak mungkin full kerja terus kan, pasti kan kita ada liburnya ya. Dan apalagi biasanya kalau mahasiswa juga masih semangat sih Mbak. Oh gitu. Harusnya ya. Iya harusnya semangat dong apalagi pasti. Momen magang tuh adalah momen buat curi ilmu sih. Betul, kita betul bisa banget. ngelihat di lapangan seperti apa, kita lihat sini, lihat sana, kita ambil baik-baiknya gimana yang akhirnya bisa ngebentuk kita gitu kan ke depannya. Oke Mbak, kalau untuk harapan dari ISIP Jakarta sendiri tentang program magang industri itu gimana sih ketika mahasiswa benar-benar belajar langsung ke lapangan ngelihat bagaimana praktiknya sebagai seorang humas? Harapan dari ISIP sendiri gimana? Oke, jadi harapannya sih tentunya ya Farhan, kita menginginkan mahasiswa kita itu bisa sukses gitu di luarnya di bidang ilmunya masing-masing. Jadi antara teori yang sudah dipelajari di kampus, pastinya kan dipraktikkan di tempat magang, di mana mereka bisa langsung terjun ke dunia kerja yang sesungguhnya gitu ya. Bisa tanya mentor, bisa mereka ngerjain sendiri, bisa ikut event, projectnya banyak gitu ya. Jadi ya pastinya yang diharapkan adalah mereka mempunyai bekal yang cukup gitu ya, agar nanti di dunia kerja yang sesungguhnya mereka bisa gitu, mereka bisa survive. Itu sih Farhan. Oke. Kalau tadi kita udah ngebahas soal program magang atau yang dikerjakan mahasiswa di luar kampus gitu Mbak. Tapi kalau kita balik lagi ke dalam kampus sendiri, inovasi apa sih yang mau atau udah dilakukan oleh mahasiswa dan juga dosen yang bersinergi gitu lah ya untuk mengikuti perkembangan industri komunikasi sendiri? Oke, berarti perkembangan industri komunikasi sekarang itu kan adalah berarti di era digital gitu ya. Ya seperti yang kayak kita lakukan sekarang nih, maksudnya saya memberikan informasi mengenai Humas ISIP Jakarta lewat podcast, lewat YouTube ISIP Jakarta, bukan lagi lewat media cetak, media massa gitu ya. Mungkin itu satu. Yang kedua adalah mahasiswa ISIP Jakarta sendiri dibekali kompetensi itu tadi untuk apa ya, memonitor opini-opini publik yang berkembang di masyarakat gitu ya tentang suatu brand atau perusahaan dengan menggunakan aplikasi tadi Brand24. Dan menurut saya itu merupakan apa ya, satu inovasi baru gitu karena mau cerita lagi nih Farhan. Boleh. Karena dulu waktu itu saya pernah bekerja di perusahaan media, jadi ceritanya saya baru masuk nih, saya anak baru, terus saya masuk di corporate secretary namanya, jadi ya itu sebenarnya gampangnya humas sih, tapi di masing-masing perusahaan itu beda-beda namanya. Pernah dengar Korkom nggak? Corporate Communication. Iya, nah jadi beda-beda, tapi maksudnya itu humas gitu. Jadi kebetulan saya di Korsek, corporate secretary. Nah di Korsek itu dibagi lagi bagiannya, ada media relations, ada internal communication, ada government relations gitu. Nah saya masuk di media relation, jadi disuruh untuk analisis dan monitoring media. Terus ya udah, ternyata saya kira udah pakai aplikasi, ternyata saya masih manual. Jadi benar-benar monitoring media tentang perusahaan tempat saya bekerja. Satu-satu berarti? Satu-satu. Jadi caranya benar-benar kita ke Google, masukin keyword perusahaan saya, habis itu ya udah satu-satu ini negatif apa positif atau netral gitu. Jadi benar-benar satu-satu. Sementara di ISIP Jakarta kita ada mata kuliah yang tadi ya, ada mata kuliah manajemen opini publik yang mana mahasiswanya itu diajarkan untuk ya
pakai aplikasi Brand24 itu. Jadi menurut saya itu merupakan suatu inovasi sih Farhan. Betul, setuju sih Mbak. Dan berarti kalau menurut Mbak Lala sendiri, kompetensi apa sih yang sekarang harus dimiliki oleh seorang praktisi humas? Karena kalau kita lihat yang kita bahas tadi dari mulai perubahan ke era digital, yang dari mulai mungkin zaman dulu baca media cetak satu-satu, dan akhirnya sekarang udah berkembang pakai software untuk memudahkan itu. Jadi kompetensi apa nih Mbak yang harus ada gitu? Jadi pertama mungkin harus bisa nulis. Seorang humas itu harus bisa nulis apapun gitu ya, tapi itu nggak boleh dipendam aja di laptop. Jadi nulis tapi harus disebarluaskan di media sosial, di media massa, di website gitu. Yang kedua, harus memiliki ide yang kreatif dan inovatif untuk membuat konten. Karena kan seorang humas kayaknya nggak bisa memisahkan dirinya dari namanya pembuatan konten. Bener nggak sih? Betul. Apalagi sekarang di era digital gitu ya. Terus yang ketiga adalah harus aktif berkomunikasi baik lisan maupun tulisan di media sosial. Mungkin itu sih Farhan. Oke, berarti ya namanya perkembangan digital mau perkembangan bagaimanapun, kita harus sebagai seorang humas harus bisa dinamis dan harus bisa ngikutin. Dan kalau kita lihat digital itu kan cepat banget nih berubahnya ya Mbak. Dan kalau menurut Mbak Lala sendiri sebagai orang mungkin akademisi mungkin bisa dibilang ya Mbak, ngelihat humas 5-10 tahun ke depan itu bakal bagaimana sih Mbak? Oke, jadi 5-10 tahun ke depan lulusan humas itu tetap diperlukan di berbagai sektor gitu ya Farhan. Nah, apalagi lulusan humas IISIP Jakarta mereka memiliki 3 kemampuan. Ada secara praktis, strategis, dan analitik. Secara praktisnya adalah lulusan humas yang dilahirkan dari IISIP Jakarta itu mereka memiliki kemampuan untuk menulis, untuk mengelola media sosial, dan juga event planning. Nah, kalau di IISIP Jakarta sendiri itu kan ada mata kuliah event organizer ya. Jadi dijamin lah anak-anak IISIP Jakarta pasti sudah familiar gitu dengan yang namanya event planning karena diajar langsung oleh masternya ya nggak sih, oleh Pak Hairul Tamimi. Betul. Assalamualaikum Pak Tamimi. Kalau secara strategis lulusan IISIP Jakarta itu mereka bisa merencanakan, mengembangkan, dan juga melaksanakan kegiatan kampanye humas untuk tujuan organisasi dalam jangka waktu yang panjang gitu. Misalnya membangun relationship dengan semua stakeholdernya, terus mengelola krisis. Kayak tadi juga sudah disebutkan ya bahwa di IISIP Jakarta itu kita ada mata kuliah komunikasi dalam krisis. Jadi mahasiswanya juga pasti sudah familiar gitu dengan yang namanya mengelola krisis. Ya, yang terakhir adalah secara analitik. Jadi artinya lulusan IISIP Jakarta ini mereka mampu memahami dampak kegiatan humas itu sendiri setelah dilakukan gitu. Misalnya dengan mereka bisa menganalisis dan monitoring media, terus mengukur keefektivitasan kegiatan humas itu sendiri gitu. Nah, mungkin salah satunya bisa menjadi digital PR spesialis, terus sosial media spesialis, terus content creator, ya nggak sih? Betul. Karena kan sebenarnya di dunia kerja manapun siapa sih yang nggak butuh humas? Bener nggak? Bener, kayaknya sekarang di zaman sekarang semua udah harus ada humasnya. Betul banget. Jadi memang humas itu pasti akan dibutuhkan di berbagai sektor kali ya. Dan mungkin ini yang terpenting lagi nih Farhan. Semua orang bisa ngonten, tapi yang beretika itu kayaknya sih enggak semua, bener nggak? Iya kan? Setuju. Jadi semuanya bisa konten viral, tapi belum tentu dia beretika gitu. Nah, di IISIP Jakarta kita ada mata kuliah yang namanya etika komunikasi. Jadi etika komunikasi itu adalah mahasiswa itu diajarkan untuk bahwa setiap profesi komunikasi gitu ya memang harus dilakukan secara etis. Jadi mereka terikat dengan norma dan etika gitu ya. Jadi kalau viewers banyak, subscriber banyak, tapi dia nggak beretika, kurang sih, nggak sih? Apalagi sekarang banyak lah ya mungkin kita bisa lihat akhirnya ujung-ujungnya kan nggak enak ya kalau kayak gitu. Iya. Dan di sini kita diajarin gimana cara ngeremnya, mungkin ya batas-batasnya itu seperti apa. Iya, betul. Oke. Mbak, last question. Apa sih yang pengen Mbak sampein ke mahasiswa ataupun orang-orang yang ingin berkarir di bidang humas atau PR? Yang ingin berkarir di bidang humas. Yes. Oke, yang pertama mungkin harus pahami dasar-dasar komunikasi kali ya. Karena kita kalau mau mengerjakan sesuatu harus tahu dulu basicnya tuh gimana, basicnya tuh apa gitu. Mungkin dengan pelajari teori komunikasi. Betul. Ya kan, dulu merhatiin nggak mata kuliah teori komunikasi? Ya itu, jadi mungkin harus pelajari teori komunikasi. Terus yang kedua adalah kuasai teknik PR. Misalnya menulis press release, terus event planning,
terus pengelolaan krisis. Itu tadi sudah ada mata kuliahnya yang di ISIP Jakarta. Terus yang ketiga adalah kuasai juga public speaking. Bener gak sih? Karena kalau humas, kalau public speakingnya agak gimana betul, gitu ya, agak betul. nanggung Yes, banget. Karena humas itu kan adalah dia jubir, dia juru bicara yang mewakili sebuah perusahaan gitu ya. Dia nih yang paling maju di depan gitu ya untuk mewakili sebuah perusahaan gitu. Kalau seorang humas public speaking yang gak baik, ya gimana orang mau percaya, gimana orang mau yakin gitu. Jadi ya seorang humas harus memiliki public speaking yang bagus, dia harus pede, dia harus yakin biar orang percaya gitu sama dia, itu sih. Terus yang terakhir mungkin harus bangun relasi. Karena ya kalau nggak bangun relasi, bohong nggak sih Farhan di zaman sekarang, bener nggak sih? Jadi ya gitu, jadi ya teman-teman magang kita kan juga ada yang ditempatkan di konsultan komunikasi gitu ya. Jadi ya itu harus manfaatin waktu sebaik-baiknya di situ. Siapa tahu nanti kalau dia bagus bisa langsung kerja di situ, iya kan? Jadi nggak perlu cari-cari kerja lagi. Jadi itu sih Farhan. Oke, terima kasih Mbak Lala. Terima kasih. Udah banyak banget kita bahas hari ini soal kehumasan. Terima kasih Mbak Lala. Terima Sehat kasih selalu. Farhan. Amin ya Allah. Dan itu dia sahabat ISIP episode kali ini barengan sama Mbak Lala sebagai seorang ketua konsentrasi ilmu hubungan masyarakat ISIP Jakarta. Jangan lupa untuk follow, like, comment, and subscribe. Dan juga bisa aja lihat link di bawah inilah, baca sendiri. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Farhan pamit, sampai jumpa.